lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu terbaru ataupun yang masih menjadi problematika di negeri ini. Tentunya yang menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait kasus pencurian organ tubuh karena ilmu hitam dan bagaimana hukum di Indonesia mengatur terkait hal tersebut. Beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan dengan adanya kasus di mana Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan menangkap seorang tersangka kasus pencurian bagian organ tubuh jenazah manusia yang ditujukan sebagai ilmu kekebalan. Tersangka adalah seorang kakek yang berusia 65 tahun berinisial MS yang tinggal sendiri di rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Barabai, di mana pelaku mencuri organ tubuh jenazah yakni 2 bagian kelopak mata dan 2 bagian alis mata. Tindakan tersebut sudah dilakukan selama hampir 2 tahun dengan barang bukti sebanyak 88 potong irisan organ tubuh jenazah bagian kelopak dan alis mata yang disimpan rapi dibungkus dengan timah bekas rokok. Pelaku pun pada akhirnya dijerat dengan pasal 363 subsidiar 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara, di mana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Istilah pencurian dengan pemberatan sendiri biasanya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Kasus tersebut merupakan satu contoh kecil dari luasnya tindak kejahatan yang dilatar belakangi kejahatan spiritual. Adanya hal-hal yang di luar rasio atau logika yang sifatnya tak terlihat, gaib dan berbau magis ini memang sudah menjadi fenomena sosial yang nyata di masyarakat Indonesia. Sifatnya pun tentu menimbulkan kerugian material dan juga moral bagi korban maupun masyarakat umum. Modus operandinya beragam, tetapi sayangnya telaah terhadap tindakan tersebut terbatas hanya terpaku pada tindak pidana saja, seperti pencurian, penipuan, atau bahkan perampokan. Karena keberadaannya yang di luar akal sehat dan bersifat non ilmiah ini, sehingga kejahatan magis ini masih sangat sulit dipertanggungjawabkan dalam ranah hukum pidana, terutama perihal pembuktiannya. Hal ini menjadi tidaklah mengherankan jika jenis kejahatan ini juga memiliki jumlah yang tinggi. Bahkan terkadang penolakan dalam masyarakat terhadap fenomena ini membuat para pengguna atau pencari ilmu gaib, terutama si pelaku kejahatan, tidak menunjukkannya di depan publik. Lantas, bagaimana mencegah atau mengurangi fenomena kejahatan ini yang muncul bagai gunung es dengan puncaknya terlihat sebagai kejahatan konvensional biasa, namun merupakan bagian dari proses kebiasaan yang berlangsung secara tersembunyi di dalam masyarakat. Kejahatan spiritual seperti ilmu kekebalan, santet, dan sejenisnya merupakan beyond science atau melampaui batas ilmiah. Sisi pencegahan dan pengurangan terhadap kejahatan seperti ini sejatinya tidak hanya diupayakan melalui budaya lokal, namun juga secara normatif sebenarnya telah dimuat dalam hukum positif seperti dalam KUHP, terutama pada pasal 545, 546, dan pasal 547, di mana dalam pasal 545 menyatakan barang siapa menjadikan pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang untuk mengadakan peramalan atau penafsiran mimpi. Kemudian dalam pasal 546 KUHP berbunyi, barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. Sementara dalam pasal 547 KUHP berbunyi bahwa seseorang saksi ketika diminta untuk memberikan keterangan di bawah sumpah menurut undang-undang dalam sidang pengadilan memakai jimat atau benda sakti.
Pasal-pasal tersebut menekankan pada larangan atas profesi atau pekerjaan seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib untuk mengadakan peramalan dan juga peruntungan seseorang atau bahkan membuat serta membagikan jimat yang berisi kekuatan gaib. Menurut para ahli hukum sendiri, untuk mempertanggungjawabkan secara pidana kejahatan-kejahatan magis, aparat penegak hukum baik kepolisian atau bahkan hakim menerapkan pasal-pasal lain dalam KUHP yang tentunya disesuaikan dengan berbagai barang bukti yang sah sehingga kejahatan magis ini akan menjadi tindak pidana yang nyata dalam KUHP. Seperti misalnya tindak pidana pencurian, penipuan, atau bahkan mengganggu kesejahteraan umum. Misalnya pada kejahatan magis seperti hipnotis, peramalan, atau dukun palsu akan diterapkan pasal penipuan yakni pasal 378 KUHP. Kemudian dalam kasus kejahatan magis yang menyebabkan kematian orang, maka polisi akan menjeratnya dengan pasal pembunuhan, yakni pada pasal 338 KUHP. Oleh karena itu, yang dibuktikan bukanlah terkait ilmu hitamnya sebagai tindak pidana, melainkan pengakuan seseorang adanya bukti yang mengancam nyawa atau bahkan merugikan orang lain. Namun, pasal-pasal tersebut sejatinya masih kurang komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi korban maupun jenis-jenis tindak pidana apa saja yang termasuk ke dalam kejahatan spiritual. Pasal-pasal KUHP ini masih menunjukkan kelemahan penegakan hukum terhadap fenomena kejahatan bernuansa spiritisme, sehingga ketidakefektifan hukum pidana dalam menangani fenomena kejahatan supranatural ini menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya pembaharuan dalam KUHP. Pada rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, yakni dalam pasal 252 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau bahkan memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau bahkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yakni 200 juta. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasan pasal 252 RUU KUHP bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktek ilmu hitam atau black magic yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Sehingga RUU KUHP ini menitik beratkan pada usaha pencegahan praktik-praktik ilmu hitam atau misalnya seperti santet. Tentu hal ini bagian dari upaya mengisi kekosongan hukum dan sebagai bentuk respon negara terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian masih saja meyakini dan mempercayai hal-hal gaib dalam mempersiapkan untuk melakukan kejahatannya, melakukan kejahatan dan pasca melakukan kejahatan. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.